selesai, seharusnya sih kita harus instalasi Windows. Cuma karena kita harus, kalau Windows itu resikonya besar, jadi kemungkinan bulan depan baru bisa dilakukan secara langsung. Susah kalau untuk daring. Nah, jadi mulai minggu depan kita akan mulai praktek CorelDRAW, yaitu dasar-dasar desain grafis, dari membuat bentuk-bentuk dasar sampai dengan membuat yang kompleks. Oke, dulu ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, terutama yang saat ini online menggunakan laptop. 5 hal ini sebaiknya kalian lakukan dulu sebelum mengubah sebuah software berbayar menjadi gratis. Yang pertama, cek software terjamin bukan virus. Nah, ini kemarin sebenarnya linknya sudah saya bagikan, tapi karena memang patch dan aktivator ini selalu dideteksi Windows sebagai virus, makanya 2-3 kali bahkan saya upload ke Google Drive dan juga ke Microsoft Teams, selalu ditolak karena memang dianggap virus, tapi sebenarnya bukan virus. Nah, makanya saya instruksikan di grup tadi, kalau mendownloadnya matikan dulu antivirus, karena kalau tidak dimatikan, begitu sudah terdownload otomatis dia hapus. Nah, makanya insya Allah nomor 1 bukan virus, saya jamin, karena saya juga pakai. Yang kedua, pasti ini dimatikan dulu antivirusnya. Yang ketiga, kita matikan Windows firewall-nya. Kemudian yang keempat, kita matikan Windows Defender. Yang terakhir, matikan koneksi internet, tapi ini tidak wajib yang nomor 5. Jadi sementara karena kita daring, kita akan menggunakan tetap koneksi internet. Tadi ada 3 orang kemarin sudah pernah aris. Saya minta tolong Mariamah, kode Anidesnya ada, bisa kirimkan ke WA saya biar saya cek dulu. Bisa dengar saya Siti Mariamah? Oh ya, sudah online. Oke. Saya coba remote ya. Oke, sudah masuk. Oke, bentar saya share dulu. Oke, kita tampilkan. Nah, ini adalah laptopnya Siti Mariamah. Oke, tampil juga di tempat jadi double ya, nggak apa. Ini kita minimize dulu. Nah, silahkan lakukan yang 5 tadi. Yang pertama, silahkan matikan antivirusnya. Apakah sudah dimatikan antivirus punya Mariamah? Silahkan. Oke, sudah mati. Firewall sudah mati. Cek dulu. Yang lain silahkan sambil perhatikan bagaimana cara mencek antivirus sudah mati, firewall sudah mati. Silahkan. Firewall, FIREWALL. Ya. Oke, silahkan dicek dulu. Oke, sudah off. Oke. Sekarang sudah off. Oke, silahkan cek virusnya di mana? Cek virus tadi. Saya belum sempat lihat. Silahkan dicek dulu.
virusnya. Oke, sudah siap semuanya. Nah, sementara oke dulu ya. Saya balikin dulu. Berarti punya Siti Mariamah udah oke, siap. Oke, saya stop sharing dulu. Sekarang saya jelasin dulu yang poin kelima. Tunggu ya. Nah, jadi kemarin sudah kita praktekkan ada 4, yaitu serial number, keygen, silent install, sama crack. Nah, 2 terbawah, yaitu patch sama aktivator, itu paling rawan dianggap virus. Makanya 2 kali saya kirim link itu, dua-duanya dihapus oleh Windows yang online karena dianggap virus. Makanya saya cari link yang bisa memasukkan dua-duanya ini, padahal sebenarnya bukan virus. Kenapa dianggap virus? Karena dia akan mengubah Windows yang semula berbayar menjadi gratis, jadi dianggap virus. Kalau versi Windows, mereka melindungi versi mereka, tapi sebenarnya tidak. Jadi yang akan kita praktekkan 2 ini, yang 4 sama aktivator. Di Mariamah udah download 2 yang saya minta di dalam laptop atau belum? Sudah, Pak. Oke, berarti siap ya. Nah, jadi saya jelasin langkah-langkahnya dulu. Jadi kayak biasa, kita tinggal klik double setup itu yang ada exe aplikasinya itu, jalan next sampai dengan finish. Nah, kalau sudah selesai, jangan dibuka aplikasinya. Kita cek nanti, saya ajarin cara cek softwarenya di bawah. Jalan tidak, karena wajib stop dulu. Nah, kemudian langkahnya ini mirip sama persis kalau kalian perhatikan cara crack dengan cara patch itu sampai dengan langkah kelima sama persis. Cuma yang berbeda nanti ada di langkah ke-6 si patch. Nah, jadi nanti kita akan cek lokasi instalasi software, di mana software itu diinstal. Kemudian kita copy isi folder patch-nya itu atau patch-nya itu aja ke dalam lokasi instalasi, sama dengan crack. Tapi bedanya kalau di patch, di crack tinggal di paste sudah selesai, tapi kalau di patch setelah di paste kita jalankan lagi caranya, klik kanan patch-nya, kemudian klik pilih run as administrator, kemudian oke. Nah, itu perbedaannya. Oke. Sekarang kita beralih ke laptopnya Siti Mariamah ya. Bentar. Close dulu. Oke, sudah siap. Nah, silahkan di minimize dulu. Kemudian kawan-kawan yang lain lihat proses instalasinya sambil saya pandu. Ya, di mana tadi mendownload itunya? Mendownload clone CD-nya. Ya, silahkan di minimize dulu. Siap-siap habis ini indah ya. Yang saya remote silahkan dijapri ke saya kode Anidesnya. Atau belum, kalau belum install silahkan install dulu. Nah, itu dia clone CD. Ya, silahkan dibuka. Yang clone CD yang bawah. Bukan yang ACT yang di bawah. Ya, oke, silahkan dibuka dulu. Buka lagi yang bawahnya. Nah, itu ada 2 kan, ada setup, ada patch. Yang mana yang dijalankan? Setup dulu atau patch dulu? Dilihat lagi PowerPoint-nya. Yang dijalankan adalah yang setup. Yang di bawah. Oke, silahkan klik. Bentar. Kita tunggu prosesnya. Oke, kalau ada keterangan kayak gini tinggal di yes.
Nah, kemudian kayaknya 2 kali double di no aja yang terakhir ini. Oh ya udah terlanjur bias kebanyakan. Ya oke, sudah. Kemudian pilih cancel apa agree. Oke, agree. Nah, kemudian next aja. Kemudian install. Oke. Oke, kita tunggu. Kalau ada perintah restart jangan di no aja ya, jangan di yes. Di close dulu. Nah, jangan di restart, di reboot itu artinya restart, di no aja. Iya, oke. Nah, sudah selesai. Oke, saya minimize dulu ya. Ini pathsnya udah siap. Nah, pastikan bahwa clone CD ini yang baru kita install tidak terbuka. Benar tidak ada clone CD di bawah sini. Nah, kita cek dulu di bawah sini ada nggak clone CD? Nggak ada, cuma ada Anides, kemudian Microsoft Teams, kemudian Windows Security sama WinRAR. Nah, selanjutnya kita cek di bagian sini. Nih, di bagian bawah sini ada nggak clone CD? Oh, ternyata nggak ada. Berarti kita siap untuk melakukan patch-nya. Kalau ada gimana? Kalau ada tinggal klik kanan, kemudian exit. Nah, ini dicek di sini. Ada nggak clone CD? Nggak ada. Ini Microsoft Teams, kemudian ini Anides, ini mikrofon, kemudian baterai, sinyal, kemudian suara. Nggak ada clone CD. Nah, ada yang ingat bagaimana cara menentukan lokasi install clone CD ini? Ada yang tahu? Silahkan aktifkan mic-nya kalau masih ingat. Ada yang tahu caranya? Caranya sama seperti crack. Ada yang ingat atau nonton di YouTube yang saya kasih itu? Gimana caranya mengetahui lokasi instalasi clone CD ini? Ayo. Masuk ke start, Pak. Oh, masuk ke start, silahkan Siti Miriam sambil ikutin. Kemudian ya clone CD, kemudian oke, open file location. Setelah itu sudah di situ, kemudian mana tadi suara Iris nih? Sudah sampai situ, Klik kanan. klik kanan yang mana? Yang Oke, benar aja clone CD-nya. Terus kemudian dipilih properties. Open file location. Oke. Nah, sudah dapat lokasinya, kita sudah masuk ke lokasinya, kemudian silahkan buka tadi yang clone CD yang di bawah tadi, mana ini dia? Cari. Ini saya bantu arahkan. Nah, ini. Nah, yang patch-nya ini tarik ke arah clone CD ini. Ini tahan, klik kiri tahan, kemudian tarik keluar sini. Coba. Klik kiri, tahan, tarik keluar. Jangan diklik double. Bukan. Continue aja. Ya. Oke. Ada error. Bentar. Saya cek dulu. Nah, ini patch-nya kita tarik ke sini. Continue. Oops.
Virusnya udah dimatikan ya. Ntar saya cek dulu. Kok bisa aktif lagi virusnya? Oh, ini dia. Nah, ini belum dimatikan, makanya langsung dihapus oleh antivirus real time protection-nya. Nah, oke, saya off-kan dulu ya. Jadi yang dimatikan ini yang real time protection. Karena dia akan otomatis menghapus si patch-nya tadi, makanya tadi dianggap error. Oke, diulang lagi ya. Ini clone-nya, perhatikan ini clone-nya dengan patch-nya, kemudian ini lokasi install-nya. Nah, silahkan ditarik dulu. Oh, sebentar. Ini ditarik dulu ke zona kosong. Continue. Nah, munculkan patch-nya. Nah, kalau kalian sudah copy kayak gitu udah selesai. Tapi kalau patch, dia wajib dijalankan dulu caranya. Silahkan klik kanan patch-nya. Klik kanan, jangan klik double itu. 0 dulu. Ya. Diklik kanan, kemudian klik kanan. Kemudian pilih run as administrator yang nomor 2. Iya, sip. Yes. Nah, kemudian kita centang dulu yang clone CD-nya. Yang itu loh, yang kotak kosong crack. Silahkan dicentang dulu. Ya, oke, baru klik patch. Oke, sudah selesai. Close. Tutup. Oke, jadi tutup aja. Nah, udah. Jadi bedanya crack sama patch kayak gitu. Kalau crack dia sudah tinggal copy, paste, udah selesai. Begitu lokasinya pas, maka proses instalasi kita selesai. Tapi kalau patch setelah di copy, dia wajib dijalankan lagi. Caranya tadi klik kanan run as administrator, kemudian pilih aplikasi yang kita mau patch, kemudian di patch. Udah selesai. Nah, itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu masalah patch ini? Indah, silahkan kirim kode anidesnya ya ke saya. Belum ada masuk. Indah masih join nggak? Indah. Mana indahnya ini? Indah bisa dengar suara saya? Iya. Kode anidesnya di WA kan ke saya ya? Atau belum diinstal? Sudah. Sudah, oke. Kirim kodenya ya ke saya ya, biar saya remote. Iya. Oke, makasih dulu ya, Mariamah udah bersedia dijadikan kelinci percobaan dulu. Oke. Jadi gambarannya patch kayak gitu. Nah, sekarang untuk aktivator. Nah, aktivator ini sebenarnya kemarin yang kena itu, yang sempat benar-benar praktek langsung itu Mariamah sebenarnya. Ciri khasnya adalah ketika Microsoft Office kita itu tidak bisa lagi mengetik. Kemudian tiba-tiba kita buka blank atau susah apa itu. Nah, jadi yang poin 6 aktivator itu digunakan untuk mengaktifkan Windows dan Microsoft Office. Oke.
Mana nih kodenya? Masih saya tunggu. Belum install ya, jangan-jangan Indah ya. Kita tunggu dulu ya, Indahnya nyiapkan. Oke, sementara Indah masih belum ngasih kodenya ke saya, nanti di WA aja Indah, biar saya bisa lihat langsung. Oke, kita ke bagian terakhir dari instalasi. Nah, jadi yang paling umum menggunakan aktivator ini adalah Office dan Windows. Jadi kalau Windows dan Office kalian tidak bermasalah, aktivator ini sebaiknya jangan dijalankan. Tuh, jadi kalau ciri khas Office bermasalah gimana? Kalau dia tiba-tiba nggak bisa ngetik, padahal sebelumnya bisa, itu kemudian ada kode merah di bagian atas Microsoft Windows-nya atau Excel-nya, berarti Microsoft Office kita sudah terdeteksi palsu. Artinya terdeteksi belum bayar, bahasa sederhananya itu. Nah, maka yang digunakanlah aktivator ini. Tapi kalau misalnya Microsoft Windows kita nggak ada masalah, kemudian tidak ada disuruh mengaktifkan, kemudian Microsoft Office kita juga bisa mengetik seperti biasa, maka aktivator ini tidak perlu digunakan. Nah, yang secara umum sebenarnya yang punya aktivator ini Office dan Windows. Sisanya beberapa software aja yang menggunakan. Tapi yang secara umum 5 tadi yang saya sebutkan, serial number, keygen, kemudian sign install, path, sama keygen. Belum juga Indah? Oh ya, sudah. Tunggu ya. Kalau Indah, kalau ada koneksi masuk, diterima ya, atau di accept. 87984. Oke. Ups. Bentar. 512487984, benar? Iya. Itu connect nggak ke internet? Connect ya seharusnya ya. Bentar. Oke. Silakan diterima dulu Indah. Bentar ya. Oke, sudah ya. Bentar, saya namain dulu biar enak. Indah. Oke. Sekarang silahkan Indah cek dulu
segala antivirus udah dimatikan nggak? Saya cek, saya lihat dulu. Silahkan di minimize dulu itu. Oke, silahkan dicek dulu. Dari virus, kemudian firewall. Oke, silahkan. Setting, silahkan. Bukan yang aktif, virus. Itu centang berarti masih aktif antivirusnya. Oh, punya McAfee ya. Nah, berarti punyanya Indah ini ada antivirus tambahan namanya McAfee. Ini ada nih. McAfee virus scan is turned on. Nah, cara mematikannya biasanya cari di ujung sini. Nah, ini McAfee antivirus. Jadi cara mematikannya sebentar. Nah, ini diklik kanan. Kemudian nah, real time ini loh. Bentar ya. Bentar, gimana matikan app? Ini ada McAfee nih, lumayan. Nah, ini aman. Nah, real time scanningnya on. Ini kita off kan dulu. Nah, berapa lama ya, sekitar 30 menit lah. Turn off. Nah, jadi punya Indah agak beda sedikit karena dia sudah nambahkan antivirus McAfee. Jadi cara mematikannya tinggal kita buka saat pengaturannya di sini. Nah, ini kalau kita dekatin McAfee tinggal dibuka. Kemudian pilih business security. Nah, nanti tinggal di off kan di sini. Oke, sudah off. Nah, Indah naruh ininya ACT-nya di mana yang sudah diunduh tadi? Silahkan dibuka aja dulu. Oh, belum diunduh. Aduh, saya kira udah. Mana ya? HP-nya ada pegang HP nggak sekarang? Ada. Ada. Oke, tunggu ya. Kita buka WA-nya aja dulu. Mana. Nah, yang ini ya. Ini apa yang ini ya, lupa. Ini kalau nggak salah. Oh, bukan. Front CD. Itu yang ini. Kuotanya masih banyak kan ya? Masih banyak. Ya, kecil aja kok. Cuma 3 MB.
Ya di GPSR ya kayak gini. Banyak iklannya, beberapa kali klik baru berhasil. Nah, kalau berhasil itu nih udah masuk kayak gini. Kalau ada nambah tab baru di close aja. Kita tunggu beberapa detik lagi. Oke. Semoga dihapus antivirus. Nah, oke, keep dangerous file karena dianggap virus. Keep anyway. Jadi jangan takut kalau dianggap virus, kalau sudah saya kasih berarti aman. Nah, ini dia. Ini adalah aktivator untuk Office. Ups. Dihapus lagi oleh antivirus. Aduh. Padahal udah dinonaktifkan ini. Aktif. Aktif lagi ya. Firewallnya masih aktif. Saya tunggu. Terpaksa diulang karena virus. Nah, jadi di GPShare itu kalau mendownload itu ada tambah kayak gitu, ditutup aja. Download now. Nah, masih lumayan banyak iklannya. Discard. Oh, di blok. Kena blok. Berarti nggak bisa pakai Chrome. Nah, jadi kalau nggak bisa pakai Chrome, kita pakai yang lain. Ada apa ya di sini ya? Nah, ini ada Firefox. Semoga bisa di Firefox. Dan di sini. Oke. Download now. Nah, kalau ada nambah tab kayak gini, ini ditutup aja. Kemudian ini pilih save file. Oke. Ditutup, kemudian tutup dulu. Oke, kita cek 1 menit lagi. Nah, untuk yang saat ini online menggunakan HP, silahkan buka Play Store, kemudian cari yang namanya CX File Explorer. Bentar ya, saya WA akan di WA aja ya. Silahkan yang saat ini online menggunakan HP, silahkan diinstal dulu ini software CX File Explorer. Sementara menunggu punya Indah masih mendownload. Oke, sudah terdownload. Semoga nggak dihapus oleh antivirus. Nah, ini dia. Jadi saya ingatkan lagi, aktivator Windows sama Office ini yang diberi nama ACT ini memang dianggap virus oleh Windows karena dianggap merusak Windows, padahal tidak. Nah, terus kapan digunakan? Digunakan kalau Windows kita itu ada keterangan, saya pindah dulu. Kalau ada keterangan di sini activate di Windowsnya, kemudian layarnya tiba-tiba berubah jadi hitam.
Atau kalau Microsoft Word-nya tiba-tiba nggak bisa ngetik, nah itu digunakan. Kemarin contohnya punya Mariamah kayak gitu. Nah, jadi caranya gimana? Kita buka ACT ini, kita buka dulu. Ini close saja. Kita buka. Nah, yang digunakan yang mana? Biasanya yang digunakan yang X64. Kalau nggak bisa baru yang di atas. Nah, ini kita buka dulu. Di-yes-kan. Oke, kita tunggu. Sampai tidak ya? Agak ribet sih sedikit kan ada tambahan virus, tapi nggak apa-apa sih guys. Nah, udah jalan belum ya? Saya keluarkan aja deh. Nah, ini dia ACT X64. Nah, jadi caranya gampang. Apakah Windows kita atau Office kita yang bermasalah? Kalau Office kita bermasalah, tinggal klik Office Activation, maka secara otomatis Microsoft Office kita akan diperbaiki. Ini kenapa disebut error? Karena Microsoft Windows kita nggak bermasalah. Tapi kalau ketika Microsoft Windows kita bermasalah, ini akan jalan. Kemudian kalau Windows kita error tiba-tiba ciri khasnya itu layarnya ini berubah jadi hitam. Nah, itu berarti Windows-nya perlu diaktifasi. Tinggal klik Windows aktivasi. Udah, selesai. Oke. Nah, kayak gitu aja. Aktivator cuma emang rawan dianggap virus. Nah, kira-kira untuk dua cara ini ada yang mau ditanyakan dulu? Terima kasih ya Indah sudah bersedia di remote. Saya matikan dulu. Oke. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu dari dua aplikasi tadi? Silahkan Aris. Saya mau tanya, Pak. Ya. Kan yang file yang patch itu tadi, itu gak perlu diekstrak gitu gak, Pak? Atau langsung dibuka di WinRAR aja? Boleh sebenarnya diekstrak dulu. Diekstrak dulu kan berarti tinggal ngopi ya. Tapi kalau takut dihapus antivirus, misalnya nih lupa ngapus antivirus, otomatis ketika kamu ekstrak dia hilang, nggak ada lagi takutnya. Tapi yang paling aman ya di dalam itu aja, tinggal tarik keluar aja, udah bisa. Tapi kalau mau ekstrak silahkan, tapi dengan catatan antivirus kita nggak aktif. Kalau antivirus kita aktif, udah diekstrak otomatis kok ekstrakannya nggak ada ya isi patchnya, karena dihapus oleh antivirus. Dia nggak kasih tahu biasanya kalau ekstrakan. Kalau yang di dalam RAR, meskipun antivirus aktif, dia nggak akan ngapus dulu. Itu bedanya. Tapi kalau kita ngambil dari internet, nah jadi sebelum laptop kita itu udah nerima file yang dianggapnya tadi virus, udah dihapus duluan. Itulah kenapa pas Aris WA saya itu kan, kenapa Pak ini kok malah sudah dicoret kayak gini, itu karena antivirusnya aktif. Tuh, terutama dua ini tadi ya, patch sama aktivator. Kalau kalian mengunduh sebuah software yang di dalamnya ada patch atau aktivator, saran saya matikan dulu antivirusnya. Tuh. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Ada? Oke, ada sementara. Nah, sekarang yang tadi kan yang laptop ya. Sekarang yang HP yang jaringannya agak bagus dan siap untuk saya lihat HP-nya siapa ya yang bersedia, silahkan. Sebelum saya tunjuk, ada nggak yang HP loh ya, yang Microsoft Teams-nya aktif di HP? Ada berapa orang nih? Ada Ahmad Mardani, Ahmad Maulana, Ahmad Riyadi, Antalani, kemudian Harimah, Happy, Rizka, sama Sumi. Siapa yang mau ya?
Saya taruhkan dulu deh. Kalau nggak mau saya tunjuk nih. Ada? Nggak ada. Pada takut ya. Padahal diajarin. Oke, Antalani bisa dengar suara saya? Antalani, ada nggak orangnya? Ya, Pak. Oke, sudah diinstal nggak yang saya kirim di grup tadi? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, sambil saya lihat deh HP-nya. Bentar. Saya buat kamu jadi presenter dulu. Nah, oke. Sekarang di timmu, coba lihat di timmu ada lambang di HP itu di mana ya? Bentar. Bentar dulu ya. Ada titik 3 nggak di Microsoft Teams-nya itu? Titik 3 kalau diklik ada gambar kayak panah kayak gini loh. Lambang kayak panah ke atas itu ada nggak? Antara nih. Mana nih orangnya? Diaktifkan aja mic-nya. Yang bagikan tuh, Pak. Iya, bagikan. Oke. Sudah, Pak. Bagi, Pak. Bagikan video. pilih apa aja yang muncul di bagian dibagikan itu? Bagian foto, bagian video, PowerPoint, Bukan. lawan bagian layar. Apa, Nah, Pak? paling bawah dah, paling bawah deh. Bagian layar, Pak. Iya. Coba. Sip. Coba. Oke, muncul nggak ya? Sekarang kita akan melihat HP-nya Antalani. Oke. Sekarang tekan tombol home yang tengah itu loh. Yang mana, Pak? Yang tombol home, tombol yang tengah. Tengah ini loh. Yang lambang rumah itu. Atau tombol back aja deh. Back aja kembali. Itu nggak usah. HP-mu tekan tombol kembali, tombol kembali di HP-mu. Oke, terus saya kembali terus. Oke, kembali aja. Nggak apa-apa, kembali aja. Sudah, Pak. Oops, kok tutup ya. Oh, diulang. Dibagikan lagi, masuk ke timnya lagi. Ya, sudah, Pak. Nggak muncul, bagikan lagi. Bagikan ulang. Sudah, Pak. Oke. Sekarang tekan tombol home yang tengah itu loh, yang di tengah di HP. Sudah, Pak. Nah, oke. Sekarang buka Play Store. Mana Play Store-nya? Google apa, Oke, Pak? Play Store, Pak? Play Store-nya mana? Ah, itu Sudah, Play Pak. Store tuh. Tuh Play Store. Oke, Lagi, Pak. sekarang ketik CX file. CX. Nah, tuh CX file Explorer yang itu. Pak. Nah, Install, Pak. sekalian ada yang nanya buat apa? Ya, silahkan diinstal. Sekalian yang nanya buat apa sih ini, Pak? Nah, jadi CX file Explorer ini kayak manajer file di HP dengan laptop sekalian. Jadi kita akan bisa dengan secara mudah memindahkan sebuah file dari HP ke laptop atau dari laptop ke HP tanpa perlu tadi buka, kalau nyawa syukur-syukur kalau di WA ya, kalau kirimannya lewat email agak susah. Kayak kita lihat dulu. Buka, Pak. Oke, silakan buka. Izinkan. Nah, izinkan ya. Apa, Pak? Oke, sudah. Nah, ini saya kasih tahu kalau men-storage artinya penyimpanan internal HP-nya. Kalau SD card berarti kartu memori eksternalnya. Kemudian download ini yang hasil downloadan kita. Kemudian kalau aplikasi ini misalnya kita mau ngirim aplikasi itu, aplikasi mentah ke orang lain, tinggal klik aja aplikasi itu. Coba diklik dulu aplikasi. Nah ya. Biasanya antara ini barengan segala Ahmad Madani siapa tuh? Iya, Pak. Nah, jadi yang lain nggak perlu mendownload di Play Store. Play Store tinggal minta di Antalani aja, di share it atau di mana. Nah, klik aplikasi ya, udah buka aplikasi. Klik. Nah, nanti akan muncul. Nah, itu. Oke, di download. Contoh ya. Ini contoh.
Antara ini saat ini bersama siapa nih? Di samping-sampingnya itu. Kayak saya dengar suara. Mardani, Pak. Oke, nah Mardani nggak perlu download di Play Store ya, liatin CX File Explorer-nya dulu. Agak ke atas tadi ada. Mana tadi? Ada tadi. Di atas, atas. Ya udah cari CX File Explorer atau diketik aja deh CX File Explorer. Diketik aja kalau agak susah menggesernya. CX. Ini, Pak. Nah itu tinggal centang. Nah, Share. kemudian share. Share. Jadi kirim lewat Bluetooth bisa, jadi nggak perlu download lagi si Mardani di samping. Misal aja di cancel aja ya. Cancel aja deh. Nggak usah dikirim. Nanti aja maksudnya. Di back aja, di back. Sudah, Pak. Nah, udah di back lagi. Di back lagi. Nah, oke. Sekarang ke network yang ujung kanan sana. Nah, oke. Jadi kalau nanti sudah punya laptop sendiri, tinggal aktifkan akses prom ini loh, akses prom ini. Iya, Pak. Nah, itu diklik, kemudian nanti HP kita sebagai hotspot, laptop kita nerima sinyal itu, sinyal dari HP tinggal connect, maka semua file yang ada di laptop mau dipindah ke HP atau sebaliknya langsung bisa secara langsung kayak kita ngopi biasa. Oh, oke, Tuh. Pak. Kayaknya nggak tahu ya. Back dulu. Nah, kemudian fungsi tambah ini kan ada tambah ya. Coba diklik dulu. Nah, oke. Jadi fungsi tambah ini adalah kita akan menambah penyimpanan eksternal. Pilih cloud. Yang samping ini yang gambar awan. Yang cloud. Jangan remote, yang sampingnya antara ini. Yang cloud. Mana, Pak? Yang sampingnya ini remote loh yang aktif, yang cloud. Yang ini. Sudah, Pak. Ada nggak? Di back dulu ya, di back dulu deh. Di back. Lambang kembali. Sudah, Pak. Kembali. Diklik kembali, udah? Belum tuh? Sudah, Pak. Belum. Di sini belum nggak gerak ya? Klik kembali, udah? Sudah, Pak. Di sini nggak tampil. Error ada. Kembali, Pak. Nah, mungkin pengaruh jaringan. Jadi saya jelasin aja deh. Jadi di cloud itu kalau diklik, dia akan minta akun Google kita. Nah ya, klik tambah. Kayaknya baru emang jaringannya agak lambat tempat. Klik tambah, sudah. Kemudian pilih Google Drive, ada nggak situ? Ada, Pak. Nah, pilih Google Drive. Nah, silahkan masukkan emailmu sama passwordnya. Nah, itu Antalani. Ya, pilih Antalani 81 itu, oke, masukkan passwordnya. Itu di oke-kan aja atau di yes-kan aja terserah itu. Ya, izinkan aja. Nah, jadi gini. Jadi fungsi yang tambahan ini tadi, ini kan kosong ya. Karena emang Antalani nggak pernah menggunakan. Jadi fungsinya dia akan mengasih penyimpanan sebesar 15 GB secara online. Jadi kalau kita punya foto tinggal di copy pastekan di sini. Oh, Jadi iya, kalau HP kita rusak, kita nggak akan kehilangan karena secara otomatis akan disimpan oleh Google Drive ini. Mau itu misalnya buku pelajaran atau apapun itu, mau video atau apapun itu, kapasitasnya 15 GB. Nih. Kalau HP kan rawan rusak, kemudian kartu memori juga rawan rusak. Tapi kalau Google Drive tidak ada istilah rusak.
selama tanda petik jaringannya bagus. Karena dia perlu jaringan internet untuk membukanya. Nah, itu sekilas lah gambarannya. Oke, silahkan.